Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anita Zuliana, Ariska Suntintia, Arsila Amalia, Indra Oktian Lesmana, dan juga Nur Hafiz Zamani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai quality service atau penjaminan mutu dalam layanan pendidikan. Menjelaskan definisi dari quality service atau mutu pelayanan dalam layanan pendidikan, yang mana ini merujuk pada segala upaya yang dilakukan oleh institusi pendidikan, guru, atau fasilitator lainnya untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan berkualitas kepada siswa, yang mana ini mencakup berbagai komponen seperti pengajaran, penilaian, bimbingan, dukungan, serta fasilitas dan sumber daya yang digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, klasifikasi layanan pendidikan. Yang pertama ada pendidikan formal, yaitu pendidikan yang diselenggarakan secara struktur dan resmi oleh institusi pendidikan seperti sekolah, universitas, atau perguruan tinggi, yang mana ini mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan. Contoh dari pendidikan formal itu ada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi di sekolah dan perguruan tinggi. Nah, yang kedua ada pendidikan non-formal. Ini adalah pendidikan yang tidak selalu mengikuti struktur kurikulum formal dan sering tidak mengarah pada pemberian gelar akademik, yang mana ini berfokus pada pelatihan keterampilan dan pengembangan individu di luar pendidikan formal. Contohnya itu seperti kursus bahasa, kursus komputer, dan juga kelas melukis. Nah, yang ketiga ada pendidikan informal, yaitu pembelajaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tanpa struktur pendidikan resmi. Ini terjadi melalui interaksi dengan lingkungan, pengalaman sehari-hari, dan pertukaran informasi. Contohnya itu seperti pembelajaran dari pengalaman sehari-hari, percakapan dengan teman dan keluarga, membaca buku atau artikel secara sukarela. Prinsip pelayanan pendidikan. Pelayanan pendidikan yang baik memiliki beberapa karakteristik yang kunci, termasuk 1. Keterbukaan dan transparansi. Sekolah harus transparan tentang kebijakan, program, dan perkembangan siswa kepada orang tua dan masyarakat. 2. Kualitas pengajaran. Pendidikan yang berkualitas melibatkan guru yang kompeten dan metode pengajaran yang efektif. 3. Fasilitas dan sumber daya. Sekolah yang baik menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. 4. Keselamatan dan keamanan. Sekolah harus menciptakan lingkungan yang baik, aman, dan mendukung untuk siswa dan staf. 5. Pengembangan karakter. Pendidikan harus tidak hanya fokus pada pengetahuan akademik, tapi juga fokus pada pengembangan karakter, etika, dan nilai-nilai moral. 6. Partisipasi orang tua. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka sangat penting untuk kesuksesan anak-anak mereka sendiri atau siswa. 7. Penilaian yang adil. Sistem penilaian harus adil dan transparan dan mampu mengukur perkembangan siswa secara holistik. 8. Fleksibilitas. Pendidikan harus dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan minat siswa untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif. 9. Pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan harus merangsang minat belajar sepanjang hidup, mendorong siswa untuk terus belajar di luar kelas. 10. Kolaborasi dan kemitraan sekolah. Sekolah seharusnya bekerja sama dengan masyarakat, organisasi non-profit, dan bisnis untuk memperkaya pengalaman pendidikan siswa. Setiap sistem pendidikan yang sukses akan mencerminkan karakteristik ini untuk memberikan pengalaman belajar yang terbaik bagi siswa. Prinsip manajemen mutu layanan. Ada beberapa prinsip manajemen mutu layanan yang umumnya digunakan. Pertama, fokus pada pelanggan. Kedua, kepemimpinan. Ketiga, keterlibatan semua pihak. Keempat, pendekatan berbasis proses. Kelima, perbaikan berkelanjutan. Yang keenam, pendekatan bukti. Yang ketujuh, manajemen hubungan. Yang kedelapan, manajemen sumber daya. Yang kesembilan, pendekatan fasilitas berkelanjutan. Yang kesepuluh, keterlibatan pihak terkait. Mengelola mutu layanan pendidikan atau service quality. Mengelola mutu layanan pendidikan atau service quality manajemen dalam konteks pendidikan merupakan suatu pendekatan yang penting untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas kepada siswa, orang tua, dan stakeholder lainnya. Berikut adalah beberapa langkah dan konsep penting dalam mengolah mutu layanan pendidikan. Yang pertama, memahami kebutuhan dan harapan stakeholder yang ada di dalamnya. A. Identifikasi dan pahami kebutuhan, harapan, dan tujuan siswa, orang tua, dan pihak-pihak yang terkait dan terhadap layanan pendidikan. B. Selalu
berkomunikasi dan berinteraksi dengan stakeholder untuk mengumpulkan umpan balik dan informasi yang relevan. Yang kedua ada menyusun standar kualitas, yaitu yang pertama ada A, yaitu tetapkan standar kualitas yang jelas dan terukur untuk layanan pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan. Yang ke B, standar ini dapat mencakup aspek seperti kurikulum, metode pembelajaran, evaluasi siswa, fasilitas, dan layanan pendukung lainnya. Yang ketiga ada pengukuran dan pemantauan kualitas. A. Gunakan alat-alat pengukur dan metode pemantauan untuk mengukur sejauh mana standar kualitas tercapai. 4. Perbaikan berkelanjutan. Maksud dari perbaikan kelanjutan ini yaitu selalu berusaha untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Lakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil pemantauan dan umpan balik. 5. Pelatihan dan pengambilan staf. Pelatihan dan pengambilan staf ini pastikan bahwa staf pendidikan dan administratif memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan layanan yang berkualitas. 6. Kepuasan siswa dan orang tua. Dalam kepuasan siswa dan orang tua, evaluasi tingkat kepuasan siswa dan orang tua secara teratur dan tanggapi umpan balik mereka. Tindakan lanjutan keluh dan masukan untuk perbaiki layanan kita. Yang ketujuh ada kepatuhan regulasi. Maksud dari kepatuhan regulasi ini, pastikan bahwa lembaga pendidikan mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku untuk pendidikan. Ia ini mencakup peraturan terkait keselamatan, kurikulum, dan masalah hukum lainnya. Yang kedelapan ada komunikasi dan transparansi. Yang pertama ada komunikasikan hasil pemantauan dan perbaiki kepada stakeholder secara transparansi. Mengelola mutu layanan pendidikan adalah sebuah upaya berkelanjutan yang melibatkan seluruh komunitas pendidikan. Dengan pendekatan yang baik, lembaga pendidikan Pernah dekat dengan cowok?